Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di channel Sisi Lain Kopi. Oke, gimana nih kabar teman-teman semua? Mudahan kalian pada baik-baik aja ya. Oke, nice. Ya, pada video kali ini seperti judul yang kalian baca, bagaimana cara memaksimalkan seduhan kopi pada Robusta kalian? Kalian penasaran? Oke, ikutin terus video ini sampai selesai. Oke, seperti yang sudah aku jelaskan ke kalian tadi, aku di sini bakal sharing mengenai bagaimana metode menyeduh kopi Robusta agar seduhan kita terasa maksimal. Nah, sebelum aku lanjut nih, kalian yang belum subscribe channel Sisi Lain, ayo dong subscribe dulu channel Sisi Lain Kopi. Nih, pencet tombol subscribe yang ada di pojok bawah kanan kalian. Asik. Aku tunggu ya. Kok belum ada suaranya? Ayo dong. Ayo. Ya, dikit lagi nih. Tombol subscribe-nya jangan lupa ya. Asik. Oke, makasih banget ini buat semua teman-teman yang sudah subscribe ya. Ya, kita lanjut aja. Memang dalam proses seduh kopi ini bisa dibilang susah-susah gampang ya. Kadang banyak metode yang kita pelajari tapi kita lupa di sini saat melakukan penyeduhan. Nah, di sini aku bakal ngingetin lagi karena ini adalah juga berdasarkan pengalaman aku pribadi dalam proses penyeduhan. Nah, di sini aku bakal sharing 5 poin yang harus kita perhatikan dalam proses penyeduhan. Yang pertama, kalian harus perhatikan adalah level roasting kopi yang kita seduh. Kedua adalah grind size yang kita gunakan saat menyeduh. Dan yang ketiga yang penting kita perhatikan adalah suhu air yang kita gunakan. Kemudian yang keempat, poin keempat ini sudah familiar banget nih pasti kalian, yaitu adalah rasio seduh kita. Nah, yang kelima ini memang jarang sekali ya diperhatikan pada proses penyeduhan, terutama bagi teman-teman yang baru mempelajari atau mendalami kopi, yaitu adalah TDS-nya, TDS air ya. Nah, apa itu 5 poin yang tadi sudah aku sebutkan? Sebentar aku bakal jelasin ke kalian semua. Oke. Yang pertama tadi adalah level roasting ya. Nah, di sini level roasting kopi yang kita gunakan itu adalah medium. Tapi medium di sini adalah medium yang bisa dibilang ini masih sedikit light ya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi bukan medium yang gelap banget seperti itu. Karena kalau Robusta ini kan dia memang sudah karakter bodinya kuat nih. Karakter bodinya kuat, tebal, cita rasanya juga bisa dibilang lumayan kompleks seperti itu. Nah, jadi ketika kita menggunakan waktu seduh Robusta menggunakan level roasting yang agak gelap, itu biasanya, nah itu bitternya itu sedikit keluar dan itu menurut aku pribadi sedikit mengganggu. Jadi di sini aku sarankan ke kalian untuk menggunakan level roasting yang agak muda ya. Walaupun ini medium tapi ini agak muda. Oke, itu yang pertama. Yang kedua yang penting lagi kita perhatikan seperti yang tadi sudah aku sebutkan adalah size grindernya. Nah, di sini kita langsung aja timbang ya. Di sini aku pingin seduh kopi menggunakan berat 10 gram aja. Kita timbang dulu. Aku bakal gunakan kopi kurang lebih 10 gram ya. Nah, tunggu sebentar, ini aku grind dulu ya. Nanti aku bakal tunjukkan bagaimana size yang biasa aku gunakan. Ya, ini dia. Sudah aku giling ya. Kita lihat size-nya sama-sama.
Nah, ini mungkin kelihatan ya. Nah, ini dia sebenarnya nggak halus banget. Ini kalau dipegang dia masih berasa kayak garam, tapi agak kasar sedikit ya. Ya, ini karena metode seduh kita adalah tubruk. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke, sedikit aku sharing mengapa aku menggunakan size yang sedikit kasar, karena seperti aku bilang tadi bahwa kopi Robusta ini adalah kopi yang memiliki karakter yang kuat. Nah, ketika kita menggunakan size yang sangat halus, yang dikhawatirkan adalah kopi kita akan over extract saat diseduh. Nah, ketika over extract itu terjadi, yang akan lebih dominan atau lebih terasa di dalam seduhan kopi kita ini adalah rasa pahitnya. Itu pahit yang menurut aku kurang menyenangkan seperti itu ya. Nah, lagi sekali aku kasih lihat kurang lebih seperti ini size-nya. Jadi sedikit agak kasar ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk poin ketiga di sini adalah suhu air. Nah, suhu air yang aku gunakan nanti untuk menyeduh itu adalah sekitar 85 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Tapi aku lebih sering di sini menggunakan suhu 85 derajat Celcius. Nah, kenapa aku menggunakan suhu yang bisa dibilang agak rendah? Kembali lagi kita ke utama ya. Jadi memang kopi Robusta itu adalah kopi yang memiliki karakter yang cukup tebal, karakter yang cukup kuat. Jadi ketika kalian menggunakan air, ya menyeduh menggunakan air dengan suhu yang tinggi, anggap aja 95, 98 seperti itu. Yang dikhawatirkan kopi kita ini nanti akan terjadi over extraction. Jadi ketika kopi ini over extract, ya kembali lagi ke namanya kopi Robusta, dia akan keluar pahitnya, pahit yang kurang menyenangkan. Itu menurut aku ya. Tapi ada juga teman-teman yang memang sengaja menyeduh Robusta ini untuk mencari pahitnya. Oke, itu terserah aja. Ini yang biasa aku lakukan. Ini metode yang sering aku lakukan dan hampir setiap hari. Itu tadi poin yang ketiga. Lanjut, ini yang keempat adalah rasio. Nah, rasio ini bebas ya sebenarnya. Kalian bisa pilih mau 1:10, 1:15 atau berapapun. Tapi di sini aku menggunakan rasio yang menurut aku itu pas untuk Robusta adalah 1:14. Nah, jadi ketika di sini aku menggunakan kopi 10 gram, berarti aku akan seduh kopi ini menggunakan rasio 1:14. Berarti air yang aku tumpahkan ke dalam gelas ini adalah 140 ml air atau 140 gram air yang aku butuhkan di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Poin yang kelima yang penting juga kita perhatikan di sini adalah TDS-nya ya. TDS itu adalah kandungan mineral yang terlarut di dalam air. Nah, apa pengaruhnya? Jadi, ketika mineral yang terlarut di dalam air ini terlalu tinggi, itu akan menyebabkan kopi kembali lagi bahwa Robusta ini adalah kopi yang memiliki karakter yang kuat. Ketika dia diseduh dengan air yang mengandung TDS tinggi, kembali lagi dia akan over extract. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau aku pribadi nyeduh kopi Robusta ini yang enak, aku menggunakan air yang TDS-nya sekitar 40 sampai 80 ppm. Nah, untuk supaya kalian tahu di sini aku pakai air dengan TDS berapa, sekarang kita sama-sama ukur ya. Ini aku tumpah dulu sedikit airnya yang akan aku gunakan. Nah, di sini aku sudah punya TDS meter nih. Ini aku udah punya TDS meter dan sama-sama kita coba lihat berapa angka yang terbaca. Ini kalau kalian lihat di sini, ini kan angkanya 0 ya. Ya, ini kelihatan ini 0. Oke, sekarang kita coba ukur berapa angka yang terbaca di air ini.
Ya, ini sudah terbaca. Kalian bisa lihat ini adalah 62 ppm ya. Nah, ini berarti masih masuk di range karakter air yang aku suka. Aku suka di karakter sekitar 40 sampai 80 ppm. Berarti ini oke. Nah, kenapa kalau kita menggunakan air yang ppm-nya rendah, bagaimana juga hasilnya ketika kita menggunakan air yang ppm-nya tinggi? Gini, kurang lebih aku jelaskan seperti ini. Ketika air yang mengandung ppm rendah, kita pakai seduh kopi robusta ini, jadi dia dari sisi cita rasanya kurang maksimal. Nah, ketika kita menggunakan air dengan ppm yang tinggi, otomatis kopi ini akan terasa over ekstrak lagi. Ya, kembali lagi dah pokoknya, over ekstrak lagi. Nah, fungsi mineral di dalam air itu adalah, ya sebenarnya ini fungsi air dalam mineral. Mineral itu membantu mengekstraksi cita rasa yang terdapat pada partikel-partikel kopi ini. Nah, itu kalau aku mau jelasin panjang banget, karena setiap mineral itu memiliki peranan tersendiri. Ada mineral yang A, B, C, itu A bisa mengangkat rasa asidnya, B mengangkat rasa manisnya, dan macam-macam lah seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, kita menggunakan TDS di bawah 80 nih. Nah, sekarang aku coba seduh aja dulu ya. Ini kopinya. Sekarang aku coba panaskan dulu airnya dengan suhu sampai 85 derajat Celcius, kemudian kopinya kita seduh. Oke, ini airnya sudah aku panaskan dan sekarang sudah di suhu 85 derajat Celcius ya. Nah, sekarang saatnya kita seduh kopi ini menggunakan rasio 1:14. Berarti di sini kopinya tadi 10 gram, aku pakai air 140 ml ya. Dan di sini aku pakai proses pre-infuse 3 kali berat kopi. Berarti kopinya 10, aku pre-infuse 30 gram air dulu. Oke. Sini aku pre-infuse dulu. Di sini aku biarkan kurang lebih 30 detik. Ya, kita tunggu ya, 30 detik. Ya, ini sudah 30 detik di resting. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk seduh sampai 140 gram air ya. Ya, ini kita seduh dengan metode berputar seperti ini supaya diharapkan hasil ekstraksinya bisa lebih merata. Oke, ini sudah 140 ml air. Dan setelah kita tunggu 4 menit, ya jadi dia biarkan dulu berekstraksi kurang lebih 4 menit, baru kopi ini siap dihidangkan ya. Nah, kurang lebih seperti ini nih hasilnya. Wih, mantap banget kan? Ini kalian bisa lihat kremanya keluar maksimal nih. Nah, memang pada video tutorial kali ini memang ini agak panjang ya, karena aku khawatir ketika aku pendekkan dan aku singkat-singkat malah kalian nanti nggak jelas gitu. Karena video ini aku memang sengaja tujukan untuk teman-teman yang memang baru belajar kopi atau baru mulai mengenal kopi, supaya kalian bisa lebih jelas. Nah, kalau ada kalian yang masih belum jelas, kalian bisa putar balik nih videonya ke awal. Kalian tonton baik-baik supaya kalian bisa paham. Aku bakal senang banget nih kalau kalian bisa paham mengenai apa yang sudah aku jelaskan ini. Ini hasil sharing aku berdasarkan pengalaman. Nah, yang faktor kelima tadi ya, itu di TDS. Memang kalau untuk TDS itu kita perlu punya alat TDS meter. Ya, bagi yang belum punya ya kalian bisa menggunakan air mineral lah ya, air botolan seperti itu yang banyak di pasaran lah. Itu udah rata-rata TDS-nya ya ada yang 60, 70, bahkan ada yang 100 gitu. Nggak apa-apa, untuk awal mungkin kalian bisa coba aja yang berbagai macam merek, itu nggak masalah. Ya, kita
cukup aja segini dulu ya penjelasan aku ini mengenai 5 faktor yang perlu diperhatikan pada proses brewing kopi Robusta. Ya, kembali lagi, ini adalah metode yang memang biasa aku lakukan. Jadi dalam dunia kopi itu bebas-bebas aja. Kalau kalian mau mengikuti silahkan, kalian punya metode lain pun juga silahkan, nggak ada yang salah ya. Yang penting apapun yang kalian seduh itu kalian memang benar-benar suka gitu ya, bukan karena ikut-ikutan. Ya segitu dulu buat video kali ini. Buat teman-teman juga yang memang mungkin ada yang kurang jelas, bisa tanya aja di komen, nanti aku bakal balas satu-satu komen kalian ya. Makasih banyak juga buat teman-teman semua ini yang sudah meluangkan waktunya nonton. Semoga video ini bermanfaat dan dapat mereferensikan untuk kalian semua, terutama untuk teman-teman yang baru belajar kopi. Oke, segitu dulu. Semoga kita sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.